Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai NUPTK nomor unik apa ya? NU Pegawai Tenaga Kependidikan. Oh, kok lupa ya. Nah, di sini kasusnya adalah banyak NUPTK yang ditolak, kemudian teman-teman bertanya bagaimana nih cara upload berkasnya. Ternyata masih banyak yang menanyakan hal itu, jadi saya langsung buat tutorialnya saja ya. Untuk NUPTK itu teman-teman silakan masuk saja ke web Verval PTK ya, ketik saja di Google Verval PTK ini. Verval PTK, kemudian biasalah kita login menggunakan akun yang digunakan untuk verval-verval yang terdaftar di sdm.data. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan sebelum membahas NUPTK ada sedikit info ya. Dalam rangka mendukung program P3K, perbaikan identitas mengakomodir bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak aktif di Dapodik atau satuan pendidikan. Perbaikan PTK tersebut dapat dilakukan di sekolah asal atau dinas pendidikan setempat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk PTK-PTK yang mungkin pernah masuk di Dapodik tapi kemudian dikeluarkan dari Dapodik karena sudah tidak mengajar dan sekarang nganggur misalnya ya, mau memperbaiki identitasnya boleh datang langsung ke dinas pendidikan kalau misalnya mereka berniat mendaftar P3K begitu ya. Dan semuanya harus disamakan dengan data Dinduk Capil begitu teman-teman. Oke, kita bahas langsung ke masalah NUPTK-nya. Nah, untuk pertama kali pengajuan NUPTK di sini teman-teman mengeklik saja pengajuan NUPTK. Nah, di sini ada ajukan NUPTK ya. Seperti ini, tinggal diklik saja teman-teman. Lalu isi saja sesuai data yang diminta di sini, begitu ya. Kemudian kalau misalnya Bu Hesti ini sudah pernah punya NUPTK dan statusnya tidak aktif ya teman-teman boleh klaim NUPTK, atau Bu Hesti ini punya NUPTK tapi di sini tidak muncul NUPTK-nya, silakan klaim NUPTK saja. Itu sedikit intermezzo atau tambahan informasi ya. Nah, kemudian untuk mengecek status pengajuan NUPTK-nya teman-teman bisa klik menu di bawahnya status pengajuan NUPTK. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa yang kalau seperti ini diklik, nah berarti masih diajukan sekolah, artinya masih di antrian, belum di-approve oleh dinas pendidikan, begitu ya. Ini berarti masih diajukan di sekolah, teman-teman, baru diusulkan di sekolah ya, masih banyak tahapnya karena diajukan sekolah, di-approve dinas pendidikan, approve LPMP, baru terbit NUPTK. Nah, contoh yang ditolak adalah seperti ini teman-teman ya. Kalian klik saja tulisan ditolak dinasnya, keterangannya apa? Upload SK pengangkatan yayasan 2 tahun terakhir apabila hanya sekali terbit dilampiri surat keterangan aktif mengajar dari yayasan. Upload SK pembagian tugas mengajar atau karyawan beserta lampirannya terdapat nama yang bersangkutan diberi tanda tahun pelajaran 2018-2019 ganjil genap sampai sekarang berarti ya. Nah, di sini sudah jelas teman-teman, permintaannya adalah kita harus upload ulang, data yang harus diupload itu ya ini, berdasarkan petunjuk di sini. Nah, upload ulangnya itu di mana? Teman-teman banyak yang mengekliknya itu di sini ya, upload ulang berkas, tapi di sini tidak akan muncul teman-teman ya. Ini bukan di sini teman-teman ya. Jadi untuk pengajuan NUPTK atau upload ulang berkas itu di menunya di pengajuan ulang NUPTK yang ini teman-teman ya. Yang seperti awal kita lakukan pengajuan NUPTK, cari saja yang Aldimas Fauzi ini, dia akan muncul lagi di sini ketika NUPTK-nya ditolak ya. Kita ajukan NUPTK lagi. Nah, silakan upload SK pengangkatan atau penugasan, KTP, SD. Nah, khusus S1 kalau dia tenaga kependidikan, maaf, kalau dia tenaga kependidikan di sini dan dia cuma lulusan SMA atau SMK, di bagian S1 teman-teman silakan upload ulang saja ijazah SMA-nya ya. Kalau dia lulusan SMA atau SMK, silakan di bagian S1 ini diupload ulang ijazah SMA atau SMK-nya. Begitu ya teman-teman ya.
Kemudian jenis atau SK-nya itu seperti apa? Di sini saya sudah contohkan SK yang diminta berdasarkan petunjuk yang salah tadi ya. Jadi intinya untuk pengajuan ulang NUPTK ya di menu ajukan NUPTK di bagian pengajuan NUPTK ini teman-teman ya. Jadi tidak di upload ulang berkas, bukan di sini, tapi di pengajuan NUPTK. Di sini kita pengajuan atau penguploadan ulang datanya ya. Bentar saya cek. Oke. Kemudian teman-teman bisa melihat contoh SK yang saya buat. Nanti SK-nya saya upload di Drive ya. Silakan kalian download, dicek di deskripsi video. Ini di folder, sebentar saya cari dulu contoh SK-nya. Berkas NUPTK Pak Tarmo SK. Nah, di sini saya tunjukkan, ini adalah yang bagian pertama adalah SK yayasannya teman-teman, kalau sekolah swasta tentunya ya. Tapi kalau sekolah negeri ya berarti SK dari bupati atau dinas pendidikan setempat, begitu ya. Ini SK boleh SK yayasan pertama kali atau boleh SK ketika sudah jadi guru tetap yayasan ya. Berarti kalau belum jadi guru tetap, boleh pakai guru tidak tetap (GTTY) atau pegawai tidak tetap yayasan yang PTTY ya. Kemudian ini SK ini kan yayasan saya hanya menerbitkan 1 kali selama si guru masih mengajar di sekolah saya ya. Makanya di sini saya beri SK tambahan yaitu surat keterangan masih aktif mengajar. Nah, inilah yang diminta seperti di sini. Saya tunjukkan di bagian ini yang ditolak dinas di sini. Nah, apabila hanya sekali terbit dilampiri surat keterangan aktif mengajar dari yayasan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Hop yayasan, surat keterangan ketua yayasan siapa, nomor, nah ketuanya siapa, kemudian menerangkan bahwa guru atau tenaga kependidikan ini masih aktif mengajar atau masih aktif bekerja sebagai tenaga kependidikan, begitu ya teman-teman ya. Kemudian diberi tanggal dan tanda tangan stempel, itu berarti bagian keduanya. Kemudian bagian ketiganya yaitu SK mengajarnya dari tahun 2018 seperti yang diminta di sini ya. Ikuti saja petunjuknya teman-teman ya. Sesuai diminta di sini tahun 2018-2019, maka kalau memang beliau sudah mengajar dari tahun itu ya sudah, kita upload SK-nya. Tapi kalau memang belum mengajar dari tahun ini ya berarti sementara belum bisa mengajukan NUPTK begitu ya. Jadi tergantung petunjuk di sininya teman-teman ya. Tergantung petunjuk di sininya bagaimana begitu. Oke, kita next ke surat ke, kepala sekolah pembagian tugas mengajarnya ya. Ini adalah contoh SK pembagian tugas mengajar di sekolah kami. Untuk tahun 2018-2019 itu SK-nya memang bentuknya masih secara individu, jadi guru ini diberi tugas mengajar ini. Ini di tahun 2018 ya. Ngomong kok ceretotan. Nah, kemudian di tahun 2019 itu SK-nya kami rubah sedikit karena kami akan membentuk SK-nya itu dalam bentuk kumulatif ya atau sekalian ya. Jadi bentuk SK-nya seperti ini, ada lampiran nama-nama guru. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nama guru mengajar apa, kelasnya, kelas berapa saja, jumlah jamnya berapa. Nah, ini yang bersangkutan diberi tanda, diwarnai teman-teman SK-nya ya. Seperti yang dicontohkan di sini ya. Terdapat nama yang bersangkutan ini beserta lampiran yang terdapat nama yang bersangkutan diberi tanda. Maksudnya diberi tanda ya seperti ini teman-teman. Biar si admin pusat itu bisa langsung sering gitu. Oh, ini namanya betul memang ada begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya tinggal disamakan saja untuk tahun terakhirnya yaitu 2020, 2021 sama persis ya. Bentuk SK kami ya seperti ini. Hanya saja mungkin jumlah kelasnya sudah berbeda, kurikulumnya berbeda, jumlah total jamnya mungkin juga sudah ada yang berubah ya tergantung situasi pada saat itu saja teman-teman ya. Nah, seperti itu ini semua SK ini dijadikan satu ya, di-scan jadikan satu seperti itu dan di-upload di bagian ini teman-teman.
yang di bagian SK ya. Nah, di sini SK pengangkatan dan penugasan, ini tinggal di-upload saja. Kemudian kalau mau cepet ya silakan saja hubungi dinasnya untuk segera di-approve ya, kalau memang datanya sudah benar. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pengajuan berkas NUPTK yang ditolak melalui menu ajukan NUPTK seperti di awal. Jadi seperti itu saja teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi share ke teman guru kalian agar teman guru kalian tahu cara pengusulan NUPTK yang benar dan sesuai syarat yang ada di webnya. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, dan salam terakhir salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.